Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul The Show and Performance. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alfia Karamawati, NIM 89. Dan saya Helen Yuliantika Wahyu Anggraini, NIM 104. Nama saya Nabila Aulia Rahma, NIM 1902 1025 105. Yang pertama, pengertian presentasi. Presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, secara tulisan maupun lisan. Penyampaian pesan secara tulisan atau lisan diharapkan dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik. Kedua, teknik penguasaan pesan. Teknik penguasaan pesan ini di mana pengirim pesan menyampaikan pesan kepada audiens agar si audiens ini paham dengan apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Dengan itu, pengirim pesan harus memahami sungguh-sungguh materi yang akan disampaikan agar tidak menyampaikannya itu tidak berbelit-belit gitu. Kemudian langkah-langkah penguasaan pesan yang baik dan benar. Yang pertama, mempelajari materi presentasinya. Mempelajari materi presentasinya ini agar dapat pengirim pesan tidak merasa gugup untuk berbicara di depan audiens. Kemudian yang kedua membuat outline presentasi dengan menggunakan mind mapping. Di sini maksudnya si pengirim pesan membuat rangkuman atau risum atau inti dari presentasinya agar memudahkan mereka dalam menyampaikan pesan. 3. Berlatih di depan cermin. Berlatih di depan cermin ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka jika dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang keempat, merekam hasil latihan presentasi di depan cermin agar dapat mengevaluasi sebelum mempresentasikan di depan banyak orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penyampaian pesan. Hal paling penting dalam penyampaian pesan itu adalah memastikan pesan yang kita sampaikan itu tidak terdapat kesalahan antara pengirim dan penerima pesan. Banyak orang yang gagal dalam menyampaikan pesannya pada khalayak, baik itu berupa pesan tertulis maupun tidak tertulis. Padahal dalam berkomunikasi, keterampilan kita dalam menyampaikan pesan itu sangat berperan penting dalam kesuksesan kita dalam menyampaikan pesan. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam teknik penyampaian pesan. Yang pertama adalah simbolik. Artinya, dari setiap kegiatan komunikasi pasti melibatkan simbol-simbol seperti pesan lisan, pesan tertulis, maupun pesan nonverbal. Seperti contoh, dalam proses pembelajaran, guru juga menggunakan pesan nonverbal seperti gerakan tangan untuk memperjelas dan mempertegas pesan yang telah ia sampaikan. Yang selanjutnya dinamis. Dinamis artinya proses komunikasi itu berubah-ubah. Seperti contoh, pada siswa menyesuaikan cara penyampaian saat menjawab pertanyaan siswa lain yang menyimak presentasi tersebut. Poin selanjutnya adalah bisa dipahami. Maksud dari bisa dipahami artinya pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh khalayak umum. Seperti contoh, guru yang menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan suara yang lantang bisa menjadikan murid lebih mudah untuk menangkap dan memahami materi yang telah guru tersebut sampaikan. Poin selanjutnya adalah unik. Unik artinya berbeda dengan yang lain. Seperti contoh, setiap guru pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan materinya kepada muridnya supaya materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan jelas. Lalu poin selanjutnya menyampaikan materi dengan singkat dan jelas. Berikutnya, bersikap rileks. Bersikap rileks artinya saat presentasi sebaiknya tidak hanya berdiri pada satu posisi saja, melainkan kita harus berpindah-pindah tempat sambil berjalan agar terlihat lebih rileks. Yang terakhir adalah menguasai alat presentasi. Artinya, dalam presentasi kita diharapkan untuk menguasai alat presentasi supaya tidak terlihat panik dan gugup. Lalu ada pendukung keberhasilan dalam berpresentasi.
Dalam keberhasilan presentasi tidak cukup hanya kemampuan kita berbicara kepada khalayak umum dan gaya bahasa tubuh yang menarik untuk menguasai audiens, namun juga diperlukan upaya pengontrolan apakah audiens masih memperhatikan kita atau audiens sudah larut dalam urusannya masing-masing. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan sendiri bagi setiap pembawa materi. Berikut hal yang menentukan suksesnya kita dalam berpresentasi. Poin yang pertama adalah penguasaan materi presentasi. Hal ini penting bagi kita atau bagi pembawa materi untuk membuat suatu rencana hubungan menstruktur dari awal sampai akhir materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, cara menyampaikan materi presentasi dengan menjaga ketertiban audiens, seperti contoh dengan mengajukan pertanyaan kepada audiens yang membantu pembawa materi memperoleh keterlibatan dari audiens. Selanjutnya, kelengkapan media presentasi. Jika melakukan presentasi dan semua media tersedia dengan baik, tentu presentasi kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, support dari audiens. Jadikan audiens sebagai teman diskusi. Beberapa kali di sela-sela kita presentasi harus bisa memberikan waktu kepada audiens untuk bertanya, menyampaikan kritikan ataupun kita ajak bercanda. Sudah larut dalam urusannya masing-masing. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan sendiri bagi setiap pembawa materi. Berikut hal yang menentukan suksesnya kita dalam berpresentasi. Poin yang pertama adalah penguasaan materi presentasi. Hal ini penting bagi kita atau bagi pembawa materi untuk membuat suatu rencana hubungan menstruktur dari awal sampai akhir materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, cara menyampaikan materi presentasi dengan menjaga ketertiban audiens, seperti contoh dengan mengajukan pertanyaan kepada audiens yang membantu pembawa materi memperoleh keterlibatan dari audiens. Selanjutnya, kelengkapan media presentasi. Jika melakukan presentasi dan semua media tersedia dengan baik, tentu presentasi kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, support dari audiens. Jadikan audiens sebagai teman diskusi. Beberapa kali di sela-sela kita presentasi harus bisa memberikan waktu kepada audiens untuk bertanya, menyampaikan kritikan ataupun kita ajak bercanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab presentasi gagal. Setelah kita mengetahui, memahami lebih dalam tentang materi atau topik yang akan kita presentasikan, akan tetapi presentasi yang kita lakukan tetap tidak berjalan dengan lancar atau gagal. Meskipun presentasi itu menjadi hal yang umum, akan tetapi tidak semua orang terbiasa untuk melakukannya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan yang dapat menyebabkan presentasi yang kita lakukan itu gagal. Yang pertama yaitu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Pastikan sebelum kita melakukan presentasi, kita mempersiapkan diri dengan menguasai topik yang akan kita bahas. Fokuskan tujuan dari materi atau topik yang akan kita bahas itu tercapai. Kemudian kita bisa melakukan riset-riset atau mendalami materi dengan membaca artikel atau materi-materi tambahan yang dapat membantu kita dalam menyampaikan presentasi. Yaitu terlalu perfeksionis. Biasanya para presentator atau pembawa materi, mereka menuntut dirinya menjadi sempurna. Nah, hal ini akan mengganggu psikologis presentator karena mereka akan menuntut semua materi atau materi yang akan mereka bawa itu sempurna dan akan membuat mereka gugup apabila terjadi kesalahan. Alangkah baiknya jika kita lebih rendah hati, lebih fokus kepada materi yang akan kita presentasikan. Yang ketiga yaitu nervous atau gugup atau demam panggung. Hal ini biasanya terjadi pada setiap orang, di mana mereka belum terbiasa dalam melakukan presentasi.
Rasa nervous bisa kita kurangi pada jauh hari sebelum melakukan presentasi, di mana kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, yaitu dengan melakukan riset, membaca artikel-artikel, atau memperdalami materi yang akan kita bahas. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan orang yang sudah ahli atau paham dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian melakukan polling-polling kecil sebelum melakukan presentasi. Rasa nervous, gugup, atau demam panggung itu bisa kita kurangi dengan cara yaitu berlatih berbicara di depan cermin, atau bisa sebelum melakukan presentasi kita melakukan simulasi di depan cermin, kan melakukan simulasi presentasi pada diri sendiri, sehingga dengan cara itu kita dapat mengetahui kekurangan di mana presentasi kita apabila akan melakukan presentasi telah tiba. Agar tidak terjadi nervous, kita bisa menjadi diri kita sendiri, maksudnya lebih percaya diri, kemudian menjadi rileks dengan bernafas dalam-dalam, kemudian dan menenangkan pikiran, tidak memikirkan hal-hal yang lain dan lebih fokus kepada materi yang akan kita bahas. Yang keempat yaitu menyimpan rasa stres sendiri. Biasanya para presentator atau pembawa materi merasa minder karena saat akan melakukan presentasi, yang disebabkan karena mereka berasumsi bahwa para audiens itu lebih memahami materi yang akan kita bahas atau pengetahuannya lebih luas dari kita. Nah sehingga hal itu menyebabkan para presentator itu menyimpan stresnya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu berpikir negatif kepada orang lain. Hal ini biasanya terjadi saat presentasi sedang berlangsung, di mana presentator itu berpikir bahwa audiens akan menyerang mereka habis-habisan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan yang di luar materi atau topik yang kita bahas. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan rasa takut atau kurang percaya diri serta gugup pada presentator, sehingga menyebabkan presentasi itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Solusinya menurut saya, alangkah baiknya presentator itu lebih terbuka kepada audiens, di mana apabila presentator itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari audiens, presentator bisa lebih terbuka kepada audiens. Mungkin ada audiens yang bisa menjelaskan atau memahami dari pertanyaan yang disebutkan presentasi. Yang selanjutnya yaitu teknik penutupan presentasi. Jika pembuka menciptakan motivasi kepada audiens pada awalnya, maka penutup berperan untuk mengingatkan lagi audiens tentang pesan utama atau materi yang telah dibahas dari sebelumnya. Di sini audiens akan lebih mengingat dan memahami tentang materi yang telah disampaikan dengan rangkuman yang telah disiapkan atau kesimpulan menyeluruh dari materi yang disampaikan. Teknik-tekniknya yang pertama yaitu merangkum pesan utama atau materi yang kita bahas, yang kita sampaikan itu kita rangkum, kemudian kita sampaikan pada saat presentasi. Pada saat penutupan presentasi itu sangat memudahkan audiens untuk memahami kembali dari materi yang kita bahas. Kita dapat merangkum materi atau pesan yang kita sampaikan sebelumnya dengan bentuk poin-poin agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua yaitu menggunakan penyataan atau kutipan. Kita bisa menggunakan kutipan dari tokoh untuk memperkuat materi yang kita bahas dan sesuai dengan topik yang kita sampaikan. Terus yang ketiga yaitu ajakan untuk bertindak. Kalau yang ini biasanya jarang untuk dipergunakan oleh presentator saat melakukan presentasi, karena biasanya ini dilakukan saat melakukan seminar.
Yang terakhir yaitu menyampaikan pernyataan inspiratif. Selain dari teknik-teknik yang sudah saya sebutkan, pernyataan inspiratif ini bisa dibuat oleh para presentator sendiri atau pembawa materi. Pernyataan ini juga berfungsi sebagai pernyataan penutup yang mengandung isi dari materi yang telah kita bahas. Selain itu, di penutupan presentasi kita bisa menambahkan sebuah pantun, menyelipkan pantun sehingga dapat membuat presentasi kita lebih menarik bagi audiens.